Ya, pertama perkenalkan nama saya Prio Baidillah dengan nomor induk mahasiswa 18023071 dari kelas Teknik Listrik 2 semester 4. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang grounding system dalam distribusi tenaga listrik 20 kV. Nah, sebelum masuk ke pembahasan grounding system, perlu diketahui bersama bahwa pada sistem tenaga listrik yang semakin besar dengan panjangnya saluran dan besarnya tegangan akan menimbulkan arus gangguan yang semakin besar pula. Oleh karena itu, pada sistem tenaga relatif besar, melalui titik netral sistem itu diketanahkan lewat tahanan atau reaktansi. Nah, pentanahan umumnya dilakukan dengan menghubungkan titik netral transformator daya dengan tanah. Nah, adapun beberapa metode-metode dalam pemilihan pentanahan. Nah, yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah dalam melakukan metode pentanahan terdapat beberapa pilihan, pastinya itu. Pilihan ini tergantung dari beberapa segi, sebagai contohnya segi praktis, juga menjaga kontinuitas sistem, memperkecil gangguannya lebih besar, dan kompromi antara arus dan tegangan. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pentanahan dari suatu sistem tenaga, ada beberapa pula, yaitu pertama selektivitas dan sensitivitas dari relay gangguan tanah, kedua ada pembatasan arus gangguan tanah, yang ketiga tingkat pengamanan terhadap tegangan dengan arrestor, ada juga pembatasan tegangan yang lebih transient. Nah, faktor di atas yang saya sebutkan tadi faktor yang saya sebutkan tadi ialah mempunyai pengaruh yang besar terhadap keekonomisan sistem. Nah, perencanaan serta tata letak dari sistem dan kontinuitas pelayanan. Nah, metode-metode pentanahan netral dari sistem tenaga adalah yang pertama pentanahan melalui tahanan atau resistance grounding. Nah, yang kedua ada pentanahan melalui reaktor atau reaktor grounding. Ketiga ada pentanahan tanpa impedansi atau langsung diketanahkan yang disebut dengan solid grounding. Yang keempat ada pentanahan efektif atau efektif grounding. Nah, yang pertama dengan pentanahan dengan tahanan. Nah, sistem pentanahan melalui tahanan pernah diterapkan pada sistem 230 kV. Nah, sistem ini mempunyai tegangan lebih transient yang lebih yang kira-kira disebabkan oleh pemutusan relatif rendah. Nah, maksud dari pentanahan ini adalah untuk membatasi arus gangguan ke tanah antara 10 sampai 25% dari arus gangguan 3 fasa. Nah, batas yang paling bawah adalah batas minimum untuk dapat bekerjanya relay gangguan tanah. Sedangkan batas atas adalah untuk membatasi banyaknya panas yang hilang pada waktu terjadi gangguan. Nah, sistem pentanahan melalui tahanan ini sekarang jarang digunakan pada jaringan transmisi, tapi masih dipakai pada sistem distribusi. Nah, sebagai gantinya adalah penggunaan reaktor. Nah, selanjutnya pentanahan dengan reaktor. Nah, pentanahan dengan reaktor ini digunakan bila trafo daya tidak cukup membatasi arus gangguan tanah. Nah, pentanahan ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dari sistem yang diketanahkan dengan pentanahan ini karena besarnya arus gangguan ke tanah di atas 25% dari arus gangguan 3 fasa. Nah, keuntungan dengan menggunakan trafo daya adalah untuk menekankan tegangan lebih transient sehingga trafo dapat menggunakan isolasi dan tipe arrestor yang lebih kecil. Nah, dan juga mengurangi penggunaan metode pentanahan dengan reaktor. Nah, terutama untuk sistem-sistem yang berada di atas 115 kV. Nah, selanjutnya pentanahan tanpa impedansi atau pentanahan langsung. Nah, pentanahan jenis ini adalah apabila titik netral trafo kita hubungkan langsung ke tanah. Nah, pada sistem ini bila terjadi gangguan kawat ke tanah akan mengakibatkan terganggunya kawat, dan gangguan ini harus diisolasi dengan memutus pemutus daya atau PMT atau CB. Nah, tujuan untuk mentanahkan titik netral secara langsung dan membatasi kenaikan tegangan dari fasa yang tidak terganggu digunakan pada sistem dengan tegangan 20 kV. Sistem ini mengandalkan nilai besarnya pentanahan, atau bisa dikatakan makin kecil tahanan
pentanahan makin baik. Nah, yang juga dipengaruhi oleh bahan dari elektroda pentanahannya. Nah, setelah kita membahas soal metode-metode pilihan-pilihan metode pentanahan, selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang metode pentanahan yang ada di Indonesia. Nah, begitu. Sesuai standar perusahaan listrik negara, yaitu SPLN. Nah, pada tahun 1978 telah ditetapkan metode pentanahan untuk sistem transmisi tegangan tinggi 500 kV, 150 kV, dan pada distribusi tegangan menengah 20 kV. Nah, adapun yang menjadi pola kriteria dalam perencanaan ialah keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan manusia. Karena faktor keselamatan manusia adalah yang satu-satunya bisa dikatakan yang paling penting. Nah, juga ada tentang faktor peralatan dan pertimbangan ekonomis. Yang pertama, pola kriteria umum yaitu faktor keandalan sistem yang meliputi pentanahan netral sistem dan pengamanan. Ada juga penyesuaian dengan interkoneksi. Nah, yang paling penting juga ada faktor keselamatan manusia di dalam maupun di luar gardu induk dalam keadaan ada gangguan maupun dalam keadaan tidak ada gangguan. Nah, selanjutnya faktor ekonomis dengan mempertimbangkan biaya, yaitu pemilihan pentanahan netral sistem dan pengamanannya. Selanjutnya pada penetapan pentanahan pada sistem 20 kV yang umumnya berdekatan dengan konsumen dan jaringan telekomunikasi, maka faktor keselamatan dan pengaruh induktif lebih penting untuk diperhatikan. Maka pentanahan netral sistem beserta pengamanannya bisa saya usulkan sebagai berikut, yaitu pentanahan sistem adalah pentanahan dengan tahanan, dan juga pengaman sistem dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, bagi saluran udara atau dalam tanah dipakai pemutus dengan rela arus lebih untuk gangguan hubung singkat antara fasa dengan fasa, sedang untuk hubung singkat antara fasa dengan tanah menggunakan rela tanah. Nah, selanjutnya ada pada gardu-gardu distribusi ini harus dipasangkan alat penunjuk gangguan. Nah, juga pada saluran udara dipakai penutup cepat atau lambat, sedang pada saluran bawah tanah dipakai penutup kembali. Nah, jadi dari beberapa pembahasan saya mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan atau mungkin beberapa kesimpulan yang bisa saya jabarkan, yaitu karena mengingat pentingnya sistem pentanahan dalam suatu instalasi listrik maupun peralatan listrik dengan tujuan agar tercapainya keandalan sistem dalam penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai konsumen. Di samping keselamatan peralatan terpasang, ada juga keselamatan jiwa manusia yang harus kita pentingkan. Karena itu untuk mencegah terjadinya tegangan kejut listrik yang berbahaya untuk orang dalam daerah tersebut. Ada juga untuk mencegah kemungkinan timbulnya arus tertentu baik besarnya maupun lamanya dalam keadaan gangguan tanah tanpa menimbulkan kebakaran atau ledakan. Jadi saya pribadi, sekian dari pembahasan dari saya. Terima kasih.